Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Video kali ini membahas tentang integrasi sosial. Dan video ini kelanjutan dari materi konflik, kekerasan, dan perdamaian. Oke, kita simak pemaparan materinya pada video kali ini. Oke, pengertian dari integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat dan menjadi satu kesatuan. Unsur-unsur yang berbeda tersebut meliputi perbedaan kedudukan sosial, ras, etnik, agama, bahasa, nilai, dan norma. Syarat terjadinya integrasi sosial menurut William F. Cockburn dan Meyer Linkoff adalah yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan suatu kesepakatan atau konsensus mengenai nilai dan norma. Yang ketiga, nilai dan norma sosial itu berlangsung cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Keempat, disimpulkan bahwa integrasi dapat terjadi ketika individu dalam masyarakat menjalin interaksi sosial yang kemudian menciptakan suatu kesepakatan yang berujung pada terciptanya nilai dan norma dan menjadi landasan kehidupan bersama. Secara umum, faktor integrasi sosial adalah apabila tercapai suatu konsensus mengenai nilai dan norma. Kemudian yang kedua, norma tersebut berlaku secara konsisten dan tidak berubah-ubah. Yang ketiga, adanya tujuan yang hendak dicapai bersama. Yang keempat, anggota masyarakat merasa saling bergantung dalam mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan kelima, dilatar belakangi oleh adanya konflik dalam suatu kelompok. Oke, yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi laju integrasi sosial. Kita lihat bagannya adalah, yang pertama adalah ukuran dalam kelompok. Yang kedua, ada mobilitas geografis. Yang ketiga, efektivitas komunikasi. Dan yang terakhir ada homogenitas kelompok. Keempat faktor ini adalah yang dapat mempengaruhi laju sebuah integrasi sosial dalam masyarakat. Bentuk-bentuk integrasi. Bentuk-bentuk integrasi ada, yang pertama ada asimilasi, kemudian ada akulturasi. Apa sih asimilasi? Asimilasi adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha untuk mengurangi perbedaan yang ada di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Di asimilasi tidak lagi ada perbedaan antara individu karena batasan di antara mereka telah hilang. Rumusnya adalah A tambah B sama dengan C. Kemudian dalam akulturasi, proses penerimaan unsur budaya baru namun tidak menghilangkan unsur budaya yang telah dianutnya. Dengan kata lain, rumusnya bisa A tambah B sama dengan AB. Bentuk-bentuk dari sebuah integrasi adalah asimilasi, merupakan pembauran kebudayaan yang disertai ciri khas dari kebudayaan asli. Kedua, akulturasi merupakan penerimaan sebagian unsur-unsur asing tanpa menghilangkan kebudayaan asli. Contohnya adalah sekaten, akulturasi antara budaya Jawa, Islam, dan Hindu. Kemudian bentuk integrasi yang ketiga adalah integrasi normatif. Integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contohnya, masyarakat Indonesia yang dipersatukan oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan pada integrasi fungsional adalah integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, kemudian mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Misalnya, suku Bugis melaut, kemudian Jawa identik dengan pertanian,
Dan suku Minangkabau identik dengan pandai berdagang. Yang terakhir adalah integrasi kohersif. Integrasi kohersif adalah integrasi yang terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki penguasa. Dalam hal ini, penguasa menggunakan cara kohersif atau pemaksaan. Proses integrasi sosial. Yang pertama melalui proses interaksi. Kemudian dari proses interaksi akan menghasilkan yang namanya proses identifikasi. Dari proses identifikasi ini kemudian timbullah kerjasama dalam sebuah masyarakat. Dari hasil kerjasama ini akan menghasilkan yang namanya proses akomodasi. Dan proses akomodasi ini akan terbentuk menjadi proses asimilasi. Dan akhirnya sampailah pada sebuah proses integrasi dalam masyarakat sosial. Ini merupakan dari skema proses integrasi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian ada faktor pendorong integrasi. Faktor pendorong integrasi yang pertama adalah toleransi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda. Yang kedua, kesempatan yang seimbang dalam ekonomi. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaannya. Yang keempat, sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Dan yang terakhir, persamaan dalam unsur kebudayaan. Oke, sekarang kita masuk ke reintegrasi sosial. Apa sih reintegrasi sosial? Reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan modal sosial, kohesi sosial. Dan proses ini bukanlah proses yang mudah, karena proses ini cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Disintegrasi atau disorganisasi adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dalam reintegrasi sosial, sarana untuk mengendalikan konflik sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang berkonflik dengan tujuan untuk menetralkan ketegangan-ketegangan yang timbul dari dampak konflik tersebut. Contohnya, melalui kompromi antara perwakilan yang berkonflik, melakukan perdamaian, dan menyadari kesalahan-kesalahan tindakan yang telah diperbuatnya. Kemudian, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan dapat membuat pudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kondisi ini oleh Sarjono Sukanto disebut sebagai disorganisasi atau disintegrasi sosial. Ini akan terjadi kondisi situasi di mana ada ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian unsur dalam masyarakat karena salah satu pihak dari sistem masyarakat tersebut tidak berfungsi dengan baik. Dan apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi ini dalam masyarakat lama-kelamaan akan menjadi chaos atau kacau. Dan pada keadaan demikian akan dijumpai yang namanya anomi atau keadaan tanpa aturan, yaitu suatu keadaan di masyarakat tidak mempunyai pegangan mengenai apa yang baik dan buruk dan tidak bisa melihat lagi batasan-batasan apa yang benar dan yang salah. Oke, dalam kebingungan tersebut, masyarakat berusaha untuk kembali pada tahap integrasi di mana lembaga politik, ekonomi, dan pemerintah serta agama berada dalam keadaan yang serasi, seimbang. Sehingga proses ini disebut dengan nama reintegrasi. Dalam pandangan Sukanto, reintegrasi atau reorganisasi adalah proses pembentukan kembali norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga yang mengalami perubahan. Dan reintegrasi adalah sebagai upaya untuk membangun kembali kepercayaan modal sosial,
kohesi sosial. Dan proses ini bukanlah proses yang mudah. Proses ini cukup sulit dan memakan waktu yang lama. Oke, sampai sini pembahasan materi tentang integrasi. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.